Untuk kalau posisinya itu yang tahu saya itu di dekat tangga, di dekat tangga gitu. Posisinya udah menggantung gitu. Untuk wujud jenazahnya udah ya nggak seperti manusia pada umumnya. Om, tapi dinginnya berbeda Om. Jalan ya? Karena Jangan-jangan relate sama yang di bawah tadi Mas kata. iya. Ceritakan ya Mbak ya. Di mana kakimu berhenti, di situlah bercerita. Luar? Boleh. Nggak terkunci. Kunci ya? Terkunci. Ini dari sini bisa. Dari sini aja? Udah Mbak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Om, dipaku Om. Udah Mbak. Kita dari sini. Bentar ya. Kita dari ruang ini. Oh, situ? Boleh. Ditutup Om. Kita mau ke ruangan sini. Coba Ke kamar mandi itu. Ini kamar mandi tapi sempit. Oh iya, udah. Udah. Jadi berhenti di sini aja. Sini aja. Oke. Udah, langsung truk. Oh Mbak. Aduh, jangan denial Nat, biasa aja Nat, biasa aja. Jangan dilawan, yuk. Jangan dilawan. Nanti saya yang konfirmasi. Ya. Bener nggak Om? Misalnya Thomas D gitu. Nanti kita yang ya dilawan malah pual loh Mbak nanti. Nah, aku nggak tahu ini suges atau enggak. Iya iya. Kerasa ada yang manggil dari bawah, pas di depan lurus Nanat. Jadi nggak bisa fokus di sini. Cek benar. Udah Mbak. Udah. Langsung dapat berita langsung truk gitu. Apa ini dia ya? Perempuan. Iya. Iya. Yang perempuan muda itu. Ini sudah mengajak. Jadi beliau di sini tadi menyampaikan ke yang diasuh itu, udah kamu saatnya untuk bercerita lewat Mbak Nadia. Lewat telinga kanan tadi. Aduh, jangan denial Nat, biasa aja Nat. Kok aku jadinya main perasaan ya Om? Emang ini harus punya perasaan. Maksudnya jadi baunya ke hati. Ya nggak apa-apa Mbak, dilampiasin aja. Om, Kalau mau nangis, nangis aja Mbak. Kalau mau mengeluarkan air mata, baru Mbak nanti bercerita. Jadi kayak narasumbermu gitu.
Karena Mbak yang bisa untuk menceritakan ini, dipilih, sudah terpilih. Dibuka. Nggak bisa. Dapat gambaran apa? Nah, dia dapatnya lebih ke suasananya. Suasananya seperti apa Mbak waktu itu? Tutup mata nggak apa Mbak? Langsung mulut yang berbicara. Oh, nyesek ya? Mana di sini nih? Ada satu perasaan penyesalan nggak? Kok bisa ya? Nggak apa-apa. Ngalir aja. Oh, pasti coba dibantu sekalian. Ya Mbak. Biar kita cepat keluar dari sini justru. Iya, iya. Ayo Mbak. Nek, kelamaan nanti kita ditahan terus loh ini. Dan kita dikasih kuota maksimal jam 12 malam, makanya saya lihat jam terus. Yuk. Itu datanya kan cepet banget. Ya, jadi ketika Langsung, dapat langsung Mbak cerita dapat langsung kayak gitu. Iya. Ya, Mbak. Kayaknya ada dalam diri aku yang nolak ya, Om. Yang Mbak dapat gambaran apa gitu? Bisa bantu sama Mas Din. Visual perempuannya tua, muda, Mudah. muda. Rambutnya seberapa? Panjang, Panjang, lurus, hitam dan atau hitam. blonde hitam. Pakai baju apa? Pada yang Mbak Nadia itu pakai baju apa? Baju resmi atau baju Enggak, baju rumahan? santai. Baju santai. Baju harian kan? Warnanya nanak ya, nggak bisa make sure. Ini yang kelihatan tuh kayak wujudnya aja, tapi nggak bisa yang kayak solid jebret gitu. Iya. Memang kayak Nggak gitu. apa-apa. Panjang nggak, pendek nggak, kayaknya 3/4. Iya, selutut gini. Wah, iya. 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 Selutut gini. Itu apain aku nih? Oh, Warnanya itu krem. Krem putih ya, nggak putih. Cuman gini sih. Soft gitu. Agak nutup separuh. Kenapa? Karena sini memang ada satu luka yang melingkar karena sewaktu di tangga yang pertama kita naik, posisi mengakhirinya dulu di situ. Jadi saat si mboknya ini kan kadang ngirim bubur atau apa. Waktu kan tadi di bawah kan ini ya dapur ya yang tadi kita kunjungi. Iya. Di waktu mau naik itu bawa bubur, saya lihat bawa bubur sama teh hangat. Ya non ya kalau manggilnya, dan saatnya makan. Waktu naik ke sini melihat tergantung di situ itu, kemudian ini loh Mbak kaget. Terus beliaunya terjatuh ke bawah. yang tadi. Sehingga saya nggak tahu, mungkin ada cincin anulus atau apa yang cincin anulus itu ini saraf tulang belakang. Oh, tulang belakang yang seharusnya dia begini. Jadi makanya di gini kali ya? Pakai kursi roda jadi. Jadi ini gambar terakhir kenapa beliau itu masih di sini, karena pengabdiannya Kepada keluarga di sini, dan waktu itu memang teriak-teriak dan meminta keluarganya untuk segera yang layak gitu. Dan ini masih masuk kandungan 5 tahun, 5 bulan. Nah ini dari kejadian sebenarnya ada 2 orang yang kemudian meninggal itu, ibu dan anaknya ini yang tadi diambil, yang di awal menarik tangannya Mbak Nadia. itulah yang ke sosok bayi tapi bermuka tua. Itu udah dimanipulasi. Nah ini sudah terkaitan sama Hasilnya yang ini di bawah. Mandi. Jadi memang saya melihat satu keluarga yang kaya raya waktu itu, tapi ini saya nggak, sekali lagi saya nggak bilang ini pesugihan. Tapi memang ada satu hal yang anak keturunan atau apa itu yang nanti akan menjadi seorang putra. Berarti putra saya sudah bisa merujuk pada satu aliran itu. Gitu. Nah entitas ini yang kadang kalau beliau bilang kalau di dalam ini mungkin saya. Nanti saya lewat dia sebut Nadia gitu.
saya ingin bercerita. Jangan percaya yang di sini. Di sini yang mana di sini? Di luar. Justru tadi ketika Mbak mau Kenapa keluar, mau keluar? dia sudah di copy paste sama yang di luar. Yang kadang, yang katanya yang dilihat saya pertama, yang tadi waktu kita nyorot itu yang di luar. Yang lebih bajunya yang lebih panjang. Kadang dia terbang, aku tahu. Itu sosok Kunti, Mbak. Tapi sering yang nongol gini-gini itu di jalan. Kalau dia hanya bisa di dalam sini. Di luar ini sudah beda. Makanya tadi pas temenmu Nadia mau ngajak keluar, syukur ini sudah tertutup. Karena kalau di luar nanti info dan siapa yang masuk itu beda. Dan bilang cukup lewat cerita, dia bilang. Jadi nggak ada lagu-lagu untuk kita meminjam ragamu, nggak. Tetapi ceritakanlah apa yang kamu lihat berdasarkan ini, jangan dilawan. Itu saya cukup Mbak Nadia sekarang ya. Nanti habis ini Mas Dia. Aku sejauh ini yang bisa aku tangkap dari visualnya sama perasaan sedih, tapi ada marah. Ya. Kalau cerita, aku nggak tahu entah dari diriku apa kayak gimana, tapi aku nggak tergambar Om. Belum tergambar. Kita kesini Mbak, ya lebih ini Mbak, untuk lebih luang. Ini untuk ruang atas memang ruangnya Mbak Nadia yang ngelit. Ini nanti saya. Nah, ini nggak kan terbuka semua. Mbak Nadia mau pilih ruang mana? Ya kayaknya di sini Mbak Nadia lebih ini deh, lebih dapat ceritanya deh. Udah. Ini aku nggak tahu betul apa enggaknya ya. Nanti silakan dikonfirmasi salah Bebas, ya. iya. Yang ada di pikiran aku sekarang, si perempuan ini punya kayak nangis. Nggak apa-apa, Dia punya. tanya saja Mbak. Mas ini nggak apa-apa ya Om. Bebas. Dia punya kekasih, tapi backstreet. Perbedaan kasta aku nggak tahu lah. Pokoknya nih anak, nih perempuan tajir, si laki-laki tidak, backstreet orang tuanya nggak tahu. Sampai akhirnya mereka kelampau batas. Aku dapat gambaran di mana ini kayak di mereka bermesraan di sebuah tempat itu kayak apa ya? Kayak kebun tapi ada pondokan. Gubuk kecil. Tapi nggak kecil, agak Bali-Bali ya namanya. Ya semacam itu. Semacam itu. Di situ tuh rencananya si cewek mau mengakhiri baik-baik. Putus gitu. Ya. Si cowoknya nggak marah. Cowoknya tuh udah sayang kamu sabar aja kayak mungkin kayak gitu ya bahasanya. Ya. Tenang dulu, dipikir dulu gitu. Mas nggak tenang ya aku tapi nggak apa-apa ya. Apa? Liratnya Dia nggak tenang. Maksudnya dia nggak. Ayolah berdua nggak. Udah tenang aja sayang, kamu masih bisa gini. Ke bawah suasana akhirnya berhubungan. Iya terjadi. Oh ya Om. Iya terjadi itu. Terjadi hubungan badan. Terjadi hubungan badan. Berbalik. Naik sepeda kan ke situnya berdua. Astagfirullahaladzim, Om ini yang betul Om. Iya. Tenang, ayo langsung. Biarkan naik sepeda kan Mbak. Dia siang-siang hujannya terus banget. Terus berteduh karena dua-duanya basah. Ini kayak gini nih. Diawali yang laki-laki bujak baju. Kemudian yang perempuan bersender. Basah juga, akhirnya dibuka semua. Ke bawah suasana akhirnya. Suasana. Hujan reda. Bajunya udah agak sering, aku antar pulang. Jangan sampai kemalaman dia. Tapi ada rasa dia yang kayak aku nggak tahu ini apakah triknya si cowok atau tidak, tapi si cowoknya ini emang sengaja digituin. Iya, dalam artian cowoknya ini ternyata ingin balas dendam gini karena sempat ngelamar, pingin bilang baik-baik sama orang tuanya, diludahin mukanya. Wow. Terus dengan cara. Tapi dia main halus ya? Iya, dengan cara ya ini tadi adik bayi jadi solusi. Nah, si perempuannya, si cowoknya mikir kalau lu kalau gue hamilin, ya lu pasti bakal milih gue. Iya. Dianya ngedenial, aduh kenapa gue jadi ini nih. Iya, nggak apa-apa. Ya terus kemudian ini tahu waktu mual-mual ibunya, kamu pasti ambil gini dengan siapa? Dia ngelawan. Saya akhirnya bilang udah bebas ini. Terus yang kedua kali pun sama.
bapaknya bilang kamu jangan pikir dengan cara ini akan merestui. Oke, akan dipisah. Kamu minta uang berapa? Bilang laki-laki. Dia anak tunggal ya, Om? Satu-satunya. Orang apa ya? Kalau dibilang Chinese juga bukan, tapi putih bersih. Terus ibunya sudah bilang karena anaknya laki perempuan ini sudah mengancam bunuh diri. Siapa akan mengancam mengakhiri hidup kalau tidak disetujui gitu. Dan ibunya ini mamanya udah nyerah. Udahlah Pak, dinikahin aja gini-gini, tapi dia tuh siapa gitu loh, maksudnya siapa, kita cari satu solusi. Jadi masih kepikiran, ini masih kepikiran kalau kita luruhin gugur itu cucu kita loh gitu. Dia bilang ibunya itu gitu. Ya udah, lebih baik anak kita asingkan, tapi kita jauhkan gitu. Nah ini Nadia yang belum dapat gambaran kenapa dia bisa jadi dendam. Iya, sebenarnya dia ada dua sikap dendam kepada siapa? Kepada laki-laki ini. Kenapa sih caramu harus kayak gitu? Harus. Dan aku juga tergoda satu rayuan setan. Mas, aku dapat lagi, maaf aku potong. Ya silakan. Iya. Ini perempuan sebenarnya dia tipe pilih-pilih cowok. Maksudnya tipe pilih-pilih cowok karena dia tahu dia kalangan atas. Dia pun pertama-tamanya memilih-milih pacar, pasangan cowok. Gue harus dapet cowok yang ini. Tapi ketika bertemu dengan si laki-laki ini langsung runtuh luluh semuanya. Itu kita lanjut. Iya, sebenarnya terpesona dengan ini ya, maaf ya, bukan secara fisik, orangnya sih biasa saya lihat ya. Maaf ya, nggak membicarakan warna kulit ya, nggak terlalu putih, tapi orang ini cerdas, pintar, termasuk cara bicara. Dan banyak memang banyak disukai. Dan ini benar itu tadi, kalau zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, janjian ketemuan. Tapi waktu itu memang sebenarnya ketemu di satu warung berdua. Jadi si perempuan ini seperti, jadi saya menjauhkan ini aja, menjauhkan kayak orang mungkin kalau sekarang ada punya driver ya, biar termanipulasi, dan itu tak suruh pulang dulu itu. Jadi ketemu di suatu tempat dan dia selalu ngajak yang ini tadi, yang pengasuhnya, itu tunggu di warung dulu, saya tak jalan sama mas ini. Kemudian sepeda. Nah waktu sepeda itu hujan. Mas, aku dapat kata rimba, apa tuh? Ya. Rimbah, nggak tahu. Nggak tahu belum. Nanti, terus melakukan itu tadi, oke, jadi seperti ini, menghadap orang tua malah diludahi gini. Akhirnya sudah dijauhkan kan, mungkin akses komunikasi nggak segampang sekarang. Ini tinggallah di sini. Tinggal, kemudian karena setiap hari terbayang itu mimpi seolah-olah ini datang. Ternyata saya menangkap juga laki-lakinya juga menggunakan satu media-media seperti ilmu pelet. Jadi di malam tertentu dipanggil. Sampai kemudian karena sudah ketika bercermin di wastafel melihat ini semakin besar gitu ya. Saya ini harus bagaimana kok? Apa ini curhatnya sama nenek yang itu tadi. Selalu setiap hari. Sampai suatu ketika mendapatkan satu bisikan untuk sudah carilah satu tempat yang bikin kamu tenang dan damai. Apakah itu melihat satu tambang. Dan ketika sudah frustasi, dia menyuruh pengasuhnya untuk mencari yang sesuatu yang susah dicari di tempat ini. Karena dia ingin makan telur ayam kampung. Jadi nanti tolong direbuskan ya, biar lama. Dan dia itu masih mikir-mikir, dia bercermin ini gimana gitu nek ini, tapi bisikan itu sangat kuat. Kamu akan lebih enak di sini, dia bilang gitu, bergabung dengan kita gitu. Dan melihat apa yang ada di situ, sebenarnya dia di awal ingin memecahkan kaca itu, kemudian untuk ini, atau kemudian dia ada yang menuntun turun ke bawah dulu. Di bawah tangga yang tadi kita ceritakan ada tali yang atau apa yang waktu itu dipakai mungkin untuk perbaikan atau apa, dicantol karena di dekat satu pintu yang ada di situ. Karena saya melihat memang ada suatu tempat yang dirubah, berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Pakai ini mbak, ya udah, krek. Berarti itu sebenarnya bukan keinginannya dari dia sendiri. Bukan, ada yang mengajak. Karena jangan-jangan relate sama yang di bawah tadi Mas ketok. Iya. Dan mamanya yang itu tuh kadang kesini membawakan makanan. Jadi tetap harus sabar. Mau ngelobi bapaknya dulu sama pacarmu itu kita lobi. Karena
nggak mau kehilanganmu, lebih baik mama itu kehilangan harta benda daripada kamu. Dan udah deh, ini kita rawat bersama. Dan belakangku panas mas. Iya. Dan kasus-kasus ini yang sangat disesalkan itu, sehingga tempat ini sejak kejadian itu sering terdengar suara perempuan menangis, menyesali mbak, dan amarah, iya, dendam terhadap ini yang tadi itu, karena ternyata benar kata orang tuaku gitu, yang aku tuh sudah dibudakan oleh cinta, dan bahkan aku tergoda oleh itu, dan aku udah lemah untuk hal kayak gitu. Dan parahnya lagi, apa yang aku kira solusi ternyata itu musibah. Ketika aku sekarang nggak bisa keluar dari mana-mana, dia bilang gitu. Dan ternyata termanipulasi itu, apa yang aku kandung sekarang menjadi seperti itu, dia bilang. Jadi ininya jadi lorot mbak, karena saya nggak tahu ya, ini usia ada 6-7 bulan tuh kan, maaf ya, ketika gini kan harus ngejan tuh mbak, harus ada kayak saya nggak tahu apakah di kemaluannya keluar gini, masih keluar kepala bayi gitu. Karena kalau mengakhiri hidup dengan cara gantung itu, kalau biasanya keluar cairan di kelamin sih. Iya, aku pernah dengar. Ini, jadi kalau tadi Lilet ini akan menjawab pertanyaan kita yang pertama, apakah yang tadi Mas D lihat itu, maaf, keluar sperma dari kemaluannya? Kalau tidak keluar, berarti meninggalnya dengan cara tidak seperti itu. Itu kalau laki-laki kan susah banget tuh. Karena sudah harus forensik sih mas, karena bisa jadi memang ini terjerat kemudian di ini, tapi kalau benar-benar mengakhiri akan menjulur dan keluar cairan di bawah. Blessing ini tadi dia cerita itu sudah keluar agak sedikit ini kepala bayinya, tapi nggak sampai brojol. Jadi ya, tapi sini kok berdarah. Jadi kalau Mbak Nadia lihat ke bawah lagi, bukan daunnya itu terkena lumpur, bukan, tapi itu darah yang mengering. Jadi kayak sudah keluar darah terus kena ini kan membeku, karena tempat ini lebih dingin zaman dulu. Jadi saat keluar darah nggak terus berdarah, nggak, tapi dia kayak ngecap kering, kayak coklat di es goreng dulu, langsung kering gitu. Halo. Kan kalau es goreng kan dicelupkan, jadi kayak langsung sirup kering gitu. gitu. Jangan es goreng nanti kasihan yang jauh. Enggak, maksudnya modelnya kayak itu. Iya. Coba enggak ada yang mau untuk kita di sini gambaran, cerita kenceng, habis itu kita lihatkan gitu. Yang aku dapat sepertinya si anak yang ada dalam kandungannya itu tanpa dia sadari itu diambil sama yang tadi narik tangan aku. Iya. Jadi itu bentuk manipulasi aja. Ambil janin. Saya sudah tahu kalau ambil janin arahnya kemana. Berarti sebenarnya bisikan yang dari si itu ya sasarannya si Dede ya? Iya. Allahu Akbar. Karena tahu, maaf ya si Dede ini dengan cara di luar nikah pertama, yang kedua depresi, yang ketiga gampang banget orang kita manipulasi. Gitu. Terus membentuk satu tempat ini yang nanti akan kita ceritakan di ruang bawah. Baik. Aduh, ke bawah. Iya. Mbak Nadia dapat apa lagi? Sebelum kita akhiri, sebelum kita turut. Gambaran terakhir yang Mbak Nadia lihat, perempuan ini kakinya menyentuh tanah atau enggak? Aku nggak lihat. Bentar ya. Atau terangkat atau melayang. Terangkat. Terus posisi kakinya ya kayak orang Casper om. Tapi masih ada runcing kaki. Oh, iya. Tangannya gimana? Tangannya gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, om betul. Kok kayak gitu ya, bentuknya? Bener itu. Astagfirullah betul, Wak. Ya Allah, om betul kayak. Ya Allah, makanya. Ini kita konfirmasi sebelum kita akhiri. Tadi yang saya mau konfirmasi cerita, saya visualnya. Om liatin. Ini kan begini Mbak, ada talinya ke sini. Iya. Gini tangannya aku bilang. Iya kan? Tadi yang waktu kita turun bawah yang dia jalan gini seret itu kan ini. Jadi ngikutin arah kita terus. Ada kakinya om. Ada, tapi kan gini. Enggak, ini kan kita gini toh Mbak. Dia gini loh Mbak. Om 3/4 om. Iya. Ini tanpa kita melihat. Tajam, Nadia tajam. Salaman dulu. Salaman dulu Mas. Abis ini aja ya. Luar ini udah tumpulkan lagi aku lulus.
Udah, ini Oke, kita oke. ditunggu di bawah. Sama? Itu tadi Aduh ya Allah. kita untuk merangkum Bentar semua. aja, tapi untuk ini konklusi. Nanti Mbak Nadia konklusi lagi juga nggak apa-apa. Iya, satu termasuk suatu tempat atau ruang atau bangunan yang pernah terjadi kasus pengakhiran sendiri itu seperti apa gitu. Oke, sudah clear? Mantap, Kak Sudah Titis. merasa lega? Lega aku. Ya, sekarang Tapi Mbak aku nggak Nadia tahu di bawah. dituntun ayo, lagi. ayo, Ya. boleh. Yuk. Manja sih. Ke bawah ya Om. Iya. Lupa aku kalau ke bawah Om. Enggak, memang harus. Mbak Nadia, setelah kejadian itu kan tentunya tempat ini ditempati orang lain lagi yang mungkin ditangkap apa setelah kejadian itu. Mungkin ada ketakutan, mencekam atau apa. Sebelum nanti Mas D dan terakhir saya menyimpulkan semuanya. Ini semoga aku masih tajam ya. Iya, oh masih. Masih? Tambah kenceng mendekati jam 12. Coba ya kalau betul salah bilang Om ya. Iya, nanti termasuk Mas D saya nge-track bareng. Mereka pokoknya bermalam di sini berhari-hari. Ada yang gitaran. Dia apa? Gitaran, main gitar. Iya. Bakar jagung gitu. Iya, terus lanjut. Pokoknya mereka bersenang-senang karena kan ini bagus banget ya. Di tahun itu kan Di tahun belum itu lama bagus hitungannya. banget. Datang mereka pikir akan bersenang-senang hari begini. Tidak semua mereka diteror tapi tidak semua. Tidak semua diteror. Kayak makrab ya itu ya. Makrab. Iya, makrab ya. Makrab, Mbak, makrab jurusan. Oh, berarti jadiin villa ini berarti ya? Iya. Oh. Disewain gitu. Bukan Kan rumah singgah berarti ya? awalnya rumah singgah villa, tapi karena kejadian itu kan takut dan tidak ingin menghapus satu memori. Nah, ketika orang baru masuk sini kan nggak tahu apa-apa gitu. Yuk lanjut lagi. Oke. Gangguan yang mereka sering dapat, mereka sering ngelihat temannya tapi ternyata bukan temannya. Nah, jadi gini, ini kan ada toilet. Kadang mandi kan urut ya. Ini saya potong dulu nanti Mbak Iya, sembari iya, download iya, nih. iya, iya. Ada yang mandi ditungguin di depan kok lama gitu, ditungguin. Saya melihat kan ada laki-laki ada perempuan, yang laki-laki di bawah yang di bawah, yang perempuan di atas. Jadi dipisah. Aku baru dapat lagi. Lanjut. Dipisah terus nek mandi kan laki-laki mungkin beda sama perempuan ya, ada yang cuma pakai handuk, bawa itu loh perlengkapan pakai gayung satu-satu itu loh, masuk ada nunggu kan jebur kenceng gitu, terus pintu dibuka keluar tuh orang keluar masuk ke sini ruang ini lah, waktu ini si keduanya mandi keluar ditunggu nih sama yang tadi keluar di depannya, lo kan kaget. Kok kamu lama banget sih gitu, maksudnya aku juga mau mandi ini. Loh tadi kan bukannya udah mandi. Siapa? Oh, tadi saya dari tadi di depan sama anak-anak gitu. Ya tadi siapa gitu. Nah, ternyata tapi mungkin apa terus kayak ini loh Mbak, terus akhirnya kayak udah deh itu aku enggak lah gitu. Maksudnya wes salah gitu. Mandi biasa. Ada satu kejadian yang sama lagi di ini di dapur. Di dapur itu sama ada yang bikin kopi, tapi ditanyain wah enak tuh ngopi bikinin gitu, dia diam aja terus jalan. Nah akhirnya bikin ke depan, loh kan wah bikin kopinya enak ya gitu, loh bukannya tadi ngopi, siapa yang ngopi dari tadi saya di sini. Ini sudah aneh nih. Oke, Mbak Nadia sekarang lanjut. Tadi ini aku kayaknya nggak bisa sedetail Om, tapi yang aku dapat sampai akhirnya mereka itu mulai di teror dengan yang ada di sini. Aku nggak ngerti mereka berbuat apa ya di lantai 2 di balkon. Tapi kebanyakan laki-laki nggak tahu dia ngapain. Yang penting dia antara dia minum kah atau dia berisik kah atau kayak gimana. Ada apa ya? Nggak tahu sosok atau apa atau makhluk yang ngerasa wah ini sasaran gue nih, lu menyebarkan sesuatu yang negatif, ini lu gampang gue. Dan semenjak itu mereka diteror. Iya. Terornya lebih ekstrim. Iya itu minum. Oh minum. Karena cuacanya dingin. Nah semenjak itu kemudian ada yang jujur, pernah ada satu yang melakukan itu mengakhiri hidup, dan tempat yang sudah pernah ada itu tentunya sudah menyimpan satu residual energi yang sangat kelam, bisa dibersihkan secara metafisik atau secara fisik. Secara fisik apa? Rebuilding, harus dibongkar langsung. Nah itu Om. Atau akan dibiarkan terbengkalai, karena apa? Ini akan mengundang kejadian-kejadian serupa, akan menarik terutama
pelaku pengakhiran hidup itu pasti depresi dan punya masalah. Nggak mungkin orang yang kosong, nggak mungkin. Maksudnya kosong itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tiba-tiba bugil Iya. ya, lucu banget ya. Entah penyakit, entah dia masalah cinta, keuangan, utang atau apa. Men, saya nggak mau hidup, intinya itu. Sehingga ini akan menarik semua. Diperparah celakanya, ada satu entitas yang menaungi tempat ini yang cukup besar. Saya melihat ada anak-anak itu tadi, saya bilang satu anak. Kemudian yang menurut saya ini satu permasalahan klasik. Saya nggak tahu di belakangnya itu yang mengikuti itu seperti entitas-entitas pocong itu, Mas, banyak. Iya. Ya. Salah satunya dia bilang ini hanya satu yang Tapi aku minta. abnormal. Iya, aku minta untuk mengusir. Jadi pocong-pocong itu yang saya lihat, kalau biasanya kan cuma gini ya. Itu ada yang terbalik. Yang paling sering katanya pocong terbalik. Jadi biasanya kan terbalik itu kayak mana? kepalanya di kaki di kepala. Ya Allah, Jadi ada gini, kayak gitu ya? Ada mukanya nggak? Ya? Ada mukanya nggak? Enggak, Hitam kan? tertutup dan itu tadi yang tiduran di sini. Di sini. Oh, yang tadi waktu meluk itu dipeluk, seperti itu. yang- Jadi kalau saya menyimpulkan memang tempat-tempat yang pernah terjadi itu, entah itu rumah, gedung, mungkin rel kereta, jembatan, pasti ngundang terus, pasti akan membisiki terus, sehingga tempat ini kemudian ditutup, diisolasi. Saya melihat ada beberapa orang yang datang ke sini untuk netralisir, tapi satu ruang yang tidak bisa itu tadi. Kalau yang tadi saya gambar itu di spill sekarang atau Boleh, semuanya Oke. clear sekarang. Clear sekarang ya. Tadi yang guling putih itu, Mbak Nadia sama Om lihatnya ada hitam nggak di sini? Iya, kayak bias. Ya, kayak ngeluarin muntah gitu nggak? Ada yang ngeluarin muntah nggak? Kayak Nggak bisa ini sih sedetail Mas, itu. kalau ini modelnya kayak apa ya, coklat ya, Nah, nggak merah nggak hitam, ya gelap kayak hitam. Di dark sini. gitu, ya itu Mbak. Ini tapi gini Mas, Kok dia bungkuk ini? iya tapi ini Gimana? Ini bisanya di gini juga Oh, bisa. gini, Iya. kebalik? Kebalik, ini kan kayak mau meronta. Oh iya. Ini tahu nggak Mas, itu gambaran apa? Apa? Mereka yang meninggal dengan cara mengakhiri hidup sendiri. Banyak ya tapi. Banyak, karena itu korban-korban amal-amalnya. Kenapa? Kenapa ini ketarik ke sini semua? Karena Sebuah terbawa ruang yang ini tadi, Oh. janin itu kemudian dia menyebar. Saya melihat ada beberapa lingkungan di sekitar sini, mungkin turun ke bawah, kasusnya hampir sama. Itu dibalik katanya dia. Gini. Oh, pantesan kok ini posturnya aneh Dia kayak gitu ini loh. kan melawan ke atas, Ya, Mas. gini, Iya, gini. melawan ke atas. Jadi Oh iya ini kan kebayang ya. aku, kebayang aku. Ini kan itu gambaran belenggu itu enggak? Gambaran belenggu apa ya, ibarat kata walau alam ya, ketika ruhnya itu akan kemana, tapi ada yang menyampaikan akan ada di kerak neraka ya, ada yang bilang gitu, tapi itu sudah ini loh Mbak, itu penggambaran. Kalau dia bilang kalau masih begini walaupun tidak menyentuh itu masih ada ikatan dengan bumi, tapi itu gambaran langit tidak menerima, bumi pun Oh, tidak. jadi kebalik-balik kayak nggak ada Dibolak-balik, gravitasinya iya. gitu ya. Iya. Oh, sedih banget. Itu sih Mbak. Iya, terima kasih untuk semuanya, untuk Sobat Javatika dan juga Bapak. Bapak ya, tetap dukung channel kami semua, Iya, baik di tolong. Kisah Tanah Jawa dan juga Nadia Omara Channel. channel. Ya, semoga kita bisa kolaborasi terus, bisa Amin. menceritakan dan mengkisahkan. Yes. Termasuk Om Mbak Nadia sama juga. Mas D harus datang ke Nadia Omara Channel, terus gantian cerita aku Iya. yang netral. Nah, ini tadi bisa. Kan aku tajam. Ini tadi bisa enggak, Mbak. ya Allah jangan sombong. Ya. Mbak, ini tadi bisa Apa? untuk cerita bareng tempat ini. Ini. Yang versi di Mbak Nadia nanti bisa. Yang Ini bisa. kan versi KTC. Ya. Besok mungkin Boleh. kalau mau Sembari diceritain download apa, dari jarak jauh kan kita sudah terdaftar di sini. Baik. Mbak Nadia yang terdaftar. Ya. Saya nggak mau ikutin. Saya juga nggak usah daftar lah, Oke, saya pamitan. langsung log out. Oke. Ya, terima kasih juga untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami, dan untuk teman-teman yang penghobi seni fotografi dan videografi dapat berbelanja dan mengunjungi Gudang Digital. Dan dukung juga Dongeng Tanah Jawa yang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tidak perlu berlama-lama. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih banyak, Om Nadia, Har, semuanya. Mas Rey. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Salam rahayu. Assalamualaikum. Ya. Tumpulkan aku ya Om ya. Iya. Alhamdulillah.